Kemana Jokowi berlabuh? Banyak spekulasi beredar tentang kemana Jokowi akan berlabuh setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mengapa mengetahui posisi yang akan dipegang Jokowi nanti menjadi sangat penting? Karena pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang menjadi kampanye Prabowo Gibran, akan bersentuhan langsung dengan pemikiran dan keinginan Jokowi sebagai peletak dasar program-program yang akan dilanjutkan. Dengan tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi yang bertahan di angka sekitar 80%, maka peran politik Jokowi dianggap masih mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Isu yang beredar adalah Jokowi akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Meski tidak jelas siapa yang pertama melontarkan isu ini, namun Golkar sendiri seolah tak masalah jika Jokowi bergabung. Sikap ini ditunjukkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah politisi Golkar lainnya. Pada pemilu kali ini, Golkar sementara meraih suara nomor 2 terbanyak setelah PDIP, dengan selisih hanya kisaran 1 atau 2%. Tentu, Golkar jadi kekuatan politik yang cukup signifikan. Tetapi menjadi ketua umum partai politik setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, dianggap banyak kalangan justru akan mengecilkan peran politik Jokowi itu sendiri. Selama ini, Jokowi menolak mendirikan partai sendiri karena tahu menjadi ketua partai tidak akan seleluasa menjadi tokoh populis yang selama ini dijalankan Jokowi. Apalagi di mata masyarakat, partai politik kian hari kian mengalami penurunan pamor. Sementara Prabowo Subianto juga telah mengatakan akan melibatkan Jokowi baik dalam penyusunan kabinet maupun dalam kebijakan ke depan. Peran yang sangat signifikan, begitu kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Seperti apa persisnya peran signifikan itu masih belum dibicarakan lebih lanjut. Namun yang menarik juga untuk diikuti adalah manuver politik yang dilakukan Prabowo Subianto. Sebagai pemenang suara terbanyak versi real count KPU, Prabowo telah 2 kali sejak Pilpres bertemu dengan Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sangat boleh jadi Prabowo bertemu untuk melibatkan Presiden ke-6 RI itu dalam pemerintahan yang akan datang. Tentu peran SBY akan disesuaikan dengan pengalaman SBY yang selama 2 periode menjadi presiden. Dari 2 peristiwa politik itu berkembang lagi spekulasi bahwa SBY dan Jokowi akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Jika mengikuti spekulasi ini, maka gabungan kedua tokoh ini akan menjadi gabungan 2 kekuatan dan pengalaman yang cukup besar bagi Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Lantas apa peran dan posisi apa yang akan dijalankan SBY dan Jokowi? Mungkin klub mantan presiden di Amerika bisa dijadikan sedikit referensi. Sejak 1953, klub ini dibentuk saat Herbert Hoover jadi presiden. Dan hingga kini, klub presiden masih bertemu dan memberi masukan kepada presiden yang masih menjabat. Atau mungkin juga dengan mengikuti gaya Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, yang menjadi menteri mentor untuk menjaga kesinambungan kebijakan-kebijakan pemerintah. Setelah tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Lee dianggap sukses menjaga dan menurunkan legasi ke Perdana Menteri setelah dirinya. Lee digantikan oleh Goh Chok Tong, namun pengganti Goh Chok Tong adalah Lee Hsien Loong, yang merupakan putra pertama Lee Kuan Yew, yang saat ini menjabat Perdana Menteri Singapura. Jadi, kemana Jokowi berlabuh? Prabowo Gibran, Man of Our Time.